Iya, Pak Asmir ini saksi ya, saya sebut saksi ini akan menerangkan tentang apa penggugat. Biar kita fokus, tidak melebar kemana-mana. Pak Asmir ini mengetahui bahwa penggugat ini sebelum menjadi anggota KPU adalah guru. Guru, ya. Guru Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah di Desa Pantai Labu, Kecamatan Deli Serdang. Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Beliau adalah tata usaha di sekolah itu, penggugat adalah guru di sekolah. Tapi pekerjaannya wira swasta. Di KTP. Oh, KTP bisa menipu ya. Cuma itu aja, tidak ada bukti yang mau dikeluarkan. Ada yang mulia. P berapa? P18, 18A. Iya. Sebenarnya kan saksi hanya mau menerangkan bahwa penggugat ini guru ya. Dari bukti ini aja udah tidak perlu dihadirkan saksi lagi. Satu lagi yang mulia. Penggugat ini sebenarnya tidak pernah memposting yang iya, yang di DKPP kan seperti itu. Nah, saudara Asmir inilah yang pertama kali memposting. Pak penggugat ini hanya men-share. Ya, dia yang pertama kali dia gitu. Asmir ini ada semua ini. Dan itu dia bisa pastikan diposting sebelum menjadi anggota KPU. Ya, saudara saksi kenal sama penggugat ya? Kenal dengan penggugat, tapi tidak ada hubungan keluarga. Kenalnya di mana? Kenalnya itu sebelum kami agak keras sedikit, suaranya yang keras pakai mic. Suaranya kayak kalah nih sama saya orang Papua. Agak keras. Kenalnya sebelum kami menjadi guru di Madrasah Al-Wasliyah. Penggugat ini sebagai apa di sebelumnya guru, sebelum menjadi guru ya? Pada saat itu penggugat ini sebagai apa? Waktu itu kita kenal itu di masjid lah. Masjid beliau sempat pernah jadi wakil. Terus setelah itu penggugat ini bekerja di mana? Bekerja menjadi guru di Madrasah Al-Wasliyah Pantai Labu. Sejak kapan? Tahun ajaran 2016. 2016 ya? Sampai 2019. 2016 sampai 2019. Jabatannya apa di sana? Guru tetap. Guru tetap. Ngajar apa? Akidah akhlak dan SKI. Akidah akhlak dan SKI ya. Setelah itu saudara tahu tidak bahwa penggugat ini pernah menjadi anggota KPU? Tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 2019 sampai tahun ini ya. Sampai 2022. Sampai sekarang, tahun sekarang ya? Ya, tahun sekarang. Ya. Sekarang status beliau apa? Saudara dengar permasalahan yang terjadi apa? Masalah apa? Masalah digugat karena men-share postingan saya di Facebook. Men-share postingan. Iya. Jadi beliau diberhentikan. Iya, beliau diberhentikan dari anggota KPU. Waktu itu saudara saksi ini, saudara saksi pernah bekerja sebagai guru juga. Ya. Tahun berapa? Saya di 2015. 2015. Kapan saudara memposting
mengambil gambar itu? Di 2019. 2019. Pada saat saudara Sofri itu pada saat mengambil gambar itu saudara penggugat masih sebagai guru atau sudah menjadi masih sebagai guru? Masih sebagai guru. Itu tahun berapa? Itu tahun 2019 bulan Maret. Bulan Maret. Iya. Saudara penggugat diangkat bulan berapa jadi anggota KPU? Intinya sebelum diangkat menjadi anggota KPU ya. Sebagai KPU. Terus waktu itu kapan saudara mengambil gambar itu? Pada saat apa? Momennya apa? Itu momennya pada saat jumpa dengan teman-teman. Nah, terus buat posting yang itu. Apa yang saudara posting? DPD semua ya. Agak keras suaranya nih. Mau posting apa? Nah, calon DPD Calon DPD. Bapak Dadan Darmawan. P12. P12. ya? Iya. Oh, Bapak tadi. Iya. Oke. Coba maju. Ini kan yang saudara posting. Ya. Ya. Ini ya, silakan duduk. Waktu saudara memposting ini, saudara yakin penggugat belum diangkat menjadi Yakin. belum pada saat itu saudara Belum menjadi KPU. belum menjadi penggugat belum menjadi anggota KPU ya, masih sama-sama sebagai guru ya di situ ya. Terus saudara alasannya apa saudara mau posting ini? Saya kagum dengan Bapak Dadan Darmawan. Oh gitu, jadi saudara mau posting. Saudara tahu tidak bahwa Bapak Mulyan Tasimbiring ini juga memposting hal yang sama? Saya tahu beliau men-share setelah ada notif. Setelah ada notifikasi ya. Kapan? Kapan saudara tahu bahwa Pak ini Setelah beliau men-share. setelah share itu kapan? Beberapa hari kemudian Setelah itu, tapi sebelum menjadi KPU. sebelum menjadi anggota KPU ya. Tahunnya tahun berapa? 2019. Tahunnya tahun berapa? 2019 2019 bulan Februari. Februari ya. Penggugat silakan. Ya udah habis juga sebenarnya. Pertanyaannya udah diborong. Jadi ya intinya kami ya bahwa beliau guru gitu. Beliau menyaksikan Pada tentang. saat memposting Iya, dulu ya. itu sebelum Belum menjadi. anggota KPU. Iya, itu aja. Dari tergugat. Ya. Ada yang Saudara saksi ini mengatakan bahwa mengetahui bahwa kalau saudara penggugat itu ada gugatan di KPP, kena gugatan oleh di KPP terkait post Facebook. Apakah saudara saksi mengetahui? Tahu. Itu kapan saudara saksi mengetahui hal tersebut? Setelah beliau tergugat. Kira-kira bulan namanya? bulan tahunnya Bulan Agustus 2022. Saudara saksi, melanjutkan pertanyaan pas saya tadi saudara mengatakan bahwa
saudara saksi tahu si penggugat ini menjadi pihak yang diajukan. Nah, itu saudara saksi tahunya dari mana? Apakah diceritakan langsung oleh penggugat atau melalui media yang lain? Tidak, melalui kabar dari teman. Oh, kabar dari teman ya? Melalui kabar dari teman. Penggugat itu? Bahwasanya beliau digugat. Oh, oke. Berarti dari orang lain ya, Iya. dari teman ya? Penggugat sendiri tidak pernah menceritakan kepada saudara untuk bahwa beliau digugat karena postingan saudara? Pernah nggak selama proses, kan tadi saudara bilang sekitar bulan Agustus ya? Nah, sekitar bulan itu ada nggak? Tidak ada. Tidak ada ya? Bahkan ada lagi? Ada Setelah itu maksudnya seperti apa? pas bulan-bulan 9 itu lah setelah beliau ditetapkan di KPK. Oh, setelah ada putusan di KPK bulan 9 itu bagaimana? Di bulan 9 itu apa yang terjadi? Beliau menceritakan bahwasanya dengan setelah dia men-share dari postingan saya, beliau digugat. Oh, gitu. Bulan September 2009. Tapi di bulan Agustus pada saat proses persidangan tidak pernah penggugat menceritakan. Bahkan meminta saudara sebagai saksi untuk di persidangan yang penggugat tidak pernah juga. Oke. Dari saya cukup yang lain. Baik. Saudara saksi, waktu saudara saksi mendengar, kan pasti mendengar ya bahwa saudara penggugat ini diberhentikan dari KPU karena ada postingan itu. Apa reaksi saudara? Itu kan postingan saya. Ya. Iya. Terus saudara pernah dipanggil oleh KPU dikasih untuk klarifikasi atau dari DKPP gitu? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah ya. Jadi tadi soalnya pertanyaan dari kuasa tergugat takutnya lanjut ke beliau. Tanya pasti kan benar ya Pak ya. Postingan Bapak yang share ngetek ya Pak istilahnya ya. Enggak. Share. Saya nggak Nge-share. Posting Bapak dia. Saya langsung memposting. Iya. Oh, sampai nggak ke halaman pastinya di Facebook. Ya. Di Facebook. Itu di tag atau gimana? Oh, di halamannya Bapak ada ya? Di halaman saya Baik. sendiri tanpa mengetek. Oh, ya. Karena berteman, jadi masuk ke Ya, mungkin karena berteman lewat di beranda Iya. lalu di share. Baik. Ya, Oke. Itu itu. kejadiannya 2019 sebelum beliau jadi anggota KPU. Ya. Baik. Kemudian kalau Bapak melihat nge-share tahu kapan? Setelah motif itu ada. Iya, maksudnya setelah jadi anggota KPU itu belum? Belum. Belum. Baik. Kemudian pada saat DKPP itu bulan apa? KPP itu bulan Agustus. Agustus 2022. Tiga Jadi tahun. jauh ya Pak ya? Ya. Oh, tadi agak Iya, ini benar. sama dengan pertanyaannya Bu. Kalau sekarang kan jadi sama. Jadi pada saat pemeriksaan di DKPP itu sudah tidak ada share, itu nggak ada ya Pak ya? Nah. Sekali itu aja sebelum jadi anggota KPU. Ya, Itu aja. Jadi nggak berulang-ulang tidak? tidak. Tidak. Itu ya Pak ya. Kalau tadi kalau saya tarik nanti ibunya jadi rancu. Kalau Maksud pertanyaan kami itu kami mau memastikan apakah keterangan yang tadi saudara saksi ini sampaikan pernah disampaikan di DKPP. ya, enggak tadi waktunya Bu. Oh iya tadi Iya. tadi kan saksi menyampaikan bahwa Agustus 2022. Jadi dari kami memastikan bahwa apakah di proses Agustus 2022 ini saksi pernah mendengar kasus yang dihadapi oleh penggugat yang Enggak ya tadi masalah share-nya bukan kan perbedaannya jauh. Kami Tidak tidak. takutnya saksinya Oh, tanggapannya lain. Jadi Iya. pokoknya ceritanya lain. Saya berbeda. Oke, Iya. siap. Jadi nge-share-nya sebelum jadi anggota KPU Iya. 2019 bukan nge-share ya istilahnya tampil di beranda. Ya. Beliaunya pun juga nge-share penggugat ini itu sebelum jadi anggota KPU dan baru diperiksa baru ini ya Pak ya Iya. Agustus 22, 3 Ya. tahun kemudian. Cukup ya. Itu Pertanyaan lagi ya, cuma hanya menjelaskan bahwa beliau memposting Iya. sebelum menjadi anggota KPU. ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Tolong dipanggil Bapak dan tadi ya. Temannya. Pak rekaman. Rekaman. Awas tadi Bapak keluar dari situ meledak. KTP aman ya Pak ya? Jangan sampai nggak bisa balik Pak. Oh, satu lagi.
memastikan bahwa penggugat ini bukan bagian dari tim kampanye P12B. P12B. Ada SK tim kampanye, kami sama. Bukan ini bukan organisasi tapi bukan timnya beliau. Iya, betul. Dan tidak ada kaitannya dengan pencalonan beliau sebagai anggota DPD. Sekarang saya panggil saksi ya Pak ya. Sekarang saksi bekerja di mana? Saya dosen. Dosen, masih dosen ya. Masih. Waktu itu saksi pernah mencalonkan diri sebagai calon DPD RI ya. Ya. Masuk, lolos? Salah. Tidak lolos ya. Tidak lolos. Tidak lolos. Saudara kenal ya dengan pihak penggugat ya. Kenal. Pada saat beliau sebelum menjadi anggota KPU, saudara sudah kenal? Kenal. Kenal ya. Kenal sedekat apa? Pada tahun 1998 kami pernah bertemu karena aksi mahasiswa pada saat itu, dan kemudian di tahun 1999 kami pernah ada kegiatan di Jakarta, kami pernah bersama-sama. Setelah itu nggak pernah ketemu lagi. Tapi hubungan baik ya sama penggugat ya. Baik ya. Hubungan baik ya. Saudara pernah tahu bahwa di tahun 2019 awal waktu saudara penggugat ini sebelum menjadi anggota di tahun 2019 ada postingan di Facebook tentang memposting ini. Saudara maju lah, ya. Poster. Postingan ini. Saudara tahu tidak? Tidak. Ada postingan ini tentang Iya. saudara. Iya. Tapi saudara tidak mengikuti ya? Tidak mengikuti. Tidak mengikuti. Silakan dulu. Mirip nggak? Nggak mirip. Ya. Sejak kapan saudara mengetahui bahwa penggugat ini ada memposting tentang saudara? Pada waktu saya diberi informasi melalui WA bahwa penggugat ini diberhentikan, dikeluarkan dari KPU. Oh, jadi sebelum beliau menjadi pada saat beliau memposting, saudara tidak pernah tahu ya. Sama Tapi sekali. begitu saudara tahu ketika beliau diberhentikan menjadi anggota KPU ya, Iya. dari anggota KPU ya. Ada kaitannya dengan saya, itu yang kami terkejut semua gitu. Udah, rupanya tentang saya gitu. Gitu. Saudara pernah cross check lagi atau cari tahu lagi? Ya kapan? sebetulnya kami karena tim itu lengkap semuanya ada di Medan. Jadi sebetulnya kami Saudara dari partai apa? non partai yang Oh, DPD, iya, independen. Non-partai ya. Jadi tim itu masih ada, dan kami sempat ngopi karena ada berita saya di WA teman saya tadi itu. Ya sebetulnya kita marah juga karena kami nggak pernah berhubungan, apalagi melibatkan penggugat ini di dalam. Sama sekali kita tidak punya hubungan apa-apa karena sudah lama sekali kita nggak ketemu. Sudah lama tidak pernah. Iya. ketemu. Saudara tahu bahwa penggugat ini diangkat menjadi anggota KPU, saudara tahu? Tahu. Tahu ya. Iya. Terus diberhentikan, saudara tahu ya? Nah itu Dan saya di Medan cukup banyak berita tuh. Jadi karena itu ya, iya. karena saudara ya. Iya. Karena postingan tentang saudara. iya, ya. jadi itu di sharing juga ke kita semua. Coba klarifikasi, sudah pernah penggugat coba klarifikasi ke Bawaslu, DKPP atau bagaimana? Pada waktu itu kami sebetulnya menunggu ya. Ada nggak kesempatan untuk menjelaskan hubungan kita? Tapi tidak pernah dipanggil Ya, kita tidak pernah dipanggil. sampai detik ini. Sampai detik ini. Cuma menjadi saksi di sini ya. Iya. Makanya waktu penggugat dan tim pihak meminta Tapi kami saudara pernah bersurat tidak ke KPU, ke Bawaslu mengenai surat ini? Surat bahwa ini, Bapak lihat dulu Pak. Bapak pernah bersurat tidak ini ke DKPP, ke Bawaslu? iya tidak ya. Tidak ya? Karena saudara tidak pernah dipanggil ya? Iya. Tidak
saudara saksi pernah tidak tidak pernah dipanggil ya, tadi sudah jelas ya saudara Tidak tadi pernah. mengatakan tidak pernah dipanggil dari KPP, tidak pernah. Tapi saudara penggugat ini pernah tidak masuk dalam tim sukses saudara, berbincang-bincang dengan saudara setelah? Karena kami sudah lama sekali tidak ketemu, dan tim ini kan tim yang terkenal itu tim inti semua, yang mulia. Jadi sama sekali kami tidak berpikir dia ini ada di dalam bagian kami sebetulnya. Nah, karena sudah terlalu jauh perbedaan pekerjaan dan geografis sudah nggak pernah ketemu. Jadi sangat tidak mungkin kami melibatkan kawan yang tidak terlalu kenal gitu. Apalagi masuk dalam tim yang kami deklarasikan, kami ungkapkan ke publik, dan itu tim kita semua lah, tim intinya gitu. Tapi saudara tadi saudara katakan tidak pernah tahu ya pada saat postingan ada notifikasi atau apapun juga tidak tahu ya. Iya. Nanti setelah beliau diberhentikan baru saudara tahu ya. Iya. Penggugat silakan. Baik. Terima kasih Mulia. Sebagai peserta pemilu, calon anggota DPD itu peserta pemilu ya, 2019. Apakah saat itu saksi kenal dengan Epi Nopida Ginting, Komisioner KPU RI? Kenal. Apa yang saksi ketahui terkait pemberhentian Epi Nopida Ginting dari KPU? Betul, Epi Nopida Ginting ini adalah kolega kami juga di kampus Universitas Sumatera Utara, sama-sama mengajar. Jadi Putusan Petun lagi nanti. iya, Ada yang mulia, ada bukti kami P berapa? P? pemberhentian Ibu Epi Nopida ini menjadi Sudah, Pak. sangat viral di Medan, dan kami sebetulnya pernah membahas beberapa kali di kampus USU tentang pemberhentian Ibu Epi Nopida. Apalagi visit ini adalah kampusnya Ibu Epi gitu. Jadi saya pun ikut juga nimbrung sebagai moderator, sebagai narasumber. Jadi kami bahas tentang pemberhentian beliau oleh DKPP pada saat itu. Kemudian setelah diberhentikan DKPP, Ibu Epi pernah datang ke kampus dan menjelaskan panjang lebar kronologi yang dia miliki pada saat itu, dan dia mengatakan akan menggugat kembali karena beliau merasa itu tidak sesuai dengan apa yang dia pahami, dan pada waktu itu banyak dosen-dosen dari berbagai fakultas datang, dan akhirnya dia gugat ke Petun. setelah itu Ibu Epi menang dalam beberapa kali persidangan, dan beliau menang, dan kemudian ya kami pernah syukuran di kampus karena beliau dipulihkan lagi sebagai anggota KPU RI kembali. berarti ada ya, pernah terjadi seperti itu aja. Itu aja yang mulia. Bukti P6, P7. Ya. Cukuplah. Tergugat silakan. Saudara saksi kan pernah mencalonkan sebagai DPD. Iya. Nah, untuk kampanyenya itu, saudara saksi masih ingat tidak itu dilakukan pada tahun berapa, bulan apa? Saya mendaftar bulan April 2018, dan sejak itu kami mulai datang ke kabupaten kota sampai April lagi, jadi hampir 10 bulan sosialisasi di tahun 2019. Ya. Jadi dari April 2018 sampai April 2019. Iya, karena April kan kita mendaftar. Nah, itu kita sudah mulai, teman-teman aktivis itu sudah mulai buat pertemuan, dan saya diundang sebagai narasumber. Jadi saya datang nih. Gitu. Saudara saksi, tadi kan saksi mengatakan bahwa saudara saksi mencalonkan mendaftar sebagai calon itu April 2018, lalu di April 2019. Tahapan kampanye setahu saksi itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Itu sejak saya di bulan Juni kita mulai kampanye resmi. Juni tahun berapa? Tahun 2018 ya. Oke.
Oke. Kampanyenya Juni 2018 sampai Iya. Sampai yang menjelang sampai Maret ya, sampai Maret. Sebelum minggu tenang ya, sebelum minggu tenang. Maret atau April? Ya pokoknya April kan, 14 April ya. 14 April. Iya. Sekitar bulan April 2019. Iya, awal bulan April itu kita sudah tidak boleh lagi karena ada minggu tenang. Berarti kampanyenya itu juga di tahun 2019 di akhir Maret atau sekitar awal April pun masih ada kampanye yang Iya, dilakukan. karena itu secara resmi di seluruh Indonesia wajib kampanye. Sesuai dengan jadwal tahapan kampanye. Iya. Iya. Kemudian, Tadi kan sudah mengenai informasi kronologis, sudah tidak pernah dikonfirmasi oleh KPU Bawaslu atau KPU ya Pak ya berkaitan dengan hal ini ya. Tidak pernah. Apakah tidak Bapak kan udah tahu nih permasalahan seperti ini, semoga diberhentikan misalnya gara-gara saudara seperti secara tidak langsung misalnya. Saudara datang ke KPU menjelaskan, bukan ke Bawaslu atau ke DKP menjelaskan seperti apa, pernah tidak saudara melakukan itu? Saya sempat ketemu KPU Sulu, Iya. yang mulia, tapi itu pertemuannya sangat informal. Iya. Dan saya sampaikan, karena waktu itu kita terus terang kita tersinggung juga, kita dibawa-bawa dalam Iya, iya. situasi ini yang sama sekali Mending lulus ya Pak. Ya? Iya. Iya, nggak jadi pula. kalau lulus nggak masalah. Iya. Kalah. Jadi kami, waduh ini gimana ini, nah, gitu. Jadi kita menolak sebetulnya. Sama saja, Iya, ya, sama. saya sampaikan sama Ketua KPU Sumut namanya Herdensi admin. Kebetulan beliau ini juga adik kelas kita di FISIP, USU juga yang mulia. Jadi kami sampaikan, kita siap untuk bersaksi bahwa penggugat ini bukan bagian dari kita. Kita nggak tahu dia kampanye apapun, kita nggak tahu. Itu sudah sampaikan atau pertemuan secara Informal, ya? informal. Sebelum beliau diberhentikan, setelah beliau diberhentikan? Sesudah yang mulia. Oh, sesudah. Nah, karena itu viral di media, jadi kita Baik. dan menyebut nama saya. Baik. Kemudian Pak, setelah itu kan setelah diberhentikan ya sebenarnya ada tidak niatan Bapak mau menemui DKPP di USU gimana, ada tidak? Memang tidak ada yang mulia, iya, karena terlalu. Saya waktu itu sama teman-teman kita menunggu saja kalau kita diminta jadi kami siap. pasif, Iya baik, pasti. tidak aktif. Iya. Cukup ya. Cukup lah. Tidak ada lagi ya yang mau ditanya. Nggak ada lagi. Cukup ya. Ah. Karena keterangan beliau ini cuma sebatas itu aja ya. Iya. Kita fokus. Beliau mengatakan bahwa belum ini ya, tidak pernah mengetahui postingan Iya, beliau postingan. pada saat sebelum menjadi anggota KPU ya. Iya. Setelah diberhentikan baru beliau tahu ya. Ya. Dan bukan tim kampanye penggugat ini. P12 ya. Ya. Cukup? Ya. Itu aja. Cukup ya. Tergugat? Kalau masih ada pertanyaan jangan ragu. Ayo tanya aja. Ayo. Cukup ya. Saksi terima kasih. Habis setengah jam mas. Dua. Dua minggu ya, kesimpulan seminggu apa 2 minggu? 2 minggu juga boleh ya. Hah? Ikut yang mulia. Ikon. Seminggu lah kalau ikut. 2 mingguan. Orang tinggal download aja. Berapa? 2 minggu. Boleh lah. 2 minggu ya. Tinggal download. Iya, majelisnya juga mau nata. Nah, Ya tapi kan nggak sidang. Kan Iya. cuma ini ikut. Iya. Ya di tanggal awal tahun depan. Tanggal 3 ya. 3 Januari. Senin berarti ya. Tanggal 5 ya. 5 Januari ya. Oh itu kalender siapa itu Kesimpulan teh? tidak wajib, kesimpulan merupakan hak dari para pihak. Ketika para pihak tidak mengajukan kesimpulan, dianggap tidak menggunakan haknya. Ya, tidak ada pengulangan kesimpulan, kita langsung ke putusan secara ikon. Jadi ini pertemuan kita terakhir Oh, oke. secara tatap muka. Setelah itu nanti kita bersidang lagi melalui ikon. Ada pertanyaan sebelum ditutup dari pihak penggugat? 5 Januari kesimpulan. 5 Januari kesimpulan. Putusan? Putusan nanti kita jadwalkan di ikon. Tergugat? Cukup Oh ya? berarti dia putusan muncul di kita download sendiri. Nanti di ikon. Iya muncul di ikut Iya. di download sendiri aja. Oh Biasanya bayar PNBP Pak nanti ada. iya Ya. baik.
salinannya PTSP kan. Iya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Cukup ya? Cukup ya. Dengan demikian sidang hari ini kita tunda, berikutnya sidang berikutnya yaitu kesimpulan pada hari Hah? Kamis tanggal 5 Januari 2023 dengan acara kesimpulan jam 10 ya. 10. Jadi batas saudara mengupload, sekiranya saudara menggunakan haknya ya. Iya. 9:59 sudah harus masuk. Oh, Di atas oke. jam itu tidak bisa lagi masuk. Ada macet-macet juga ya? Itu terima rumah. Ada macet-macetnya juga kadang. Ekor. Eh. Makanya 2 minggu, jadi saudara Oh, bisa hanya satu lah. mengupload besok atau lusa boleh. Ya. Izin yang mana tadi mau repliknya itu bagaimana? Nggak apa-apa, hari ini aja yang berkas aja. Kasih aja itu. Nggak apa-apa Pak, yang berkas aja. Ya. Nggak usah lagi. Dan demikian sidang hari ini dianggap cukup dan terima kasih. Ada. Nah, baik.